Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini saya akan memberikan kiat sukses ujian metode statistika yang minggu depan akan saya selenggarakan ya. Di sini seperti saya utarakan di kelas bahwa perhitungannya manual dengan menggunakan kalkulator. Nah, di sini ada 8 kiat sukses menghadapi ujian metode statistik khususnya untuk perhitungan manual ya. Jadi kalian harus berlatih ya karena memang seperti biasa di kelas menggunakan perhitungan secara manual. Nah, yang pertama adalah pahami konsep ya, tidak hanya sekedar hafalan. Jadi mengapa menghitung rata-rata walaupun di dalam soal langsung dinyatakan bahwa berapa rata-ratanya. Terus kemudian mengapa menggunakan uji T atau Z atau distribusi normal ya. Terus kemudian apa artinya varians dan standar deviasi ya. Jadi kalau standar deviasi itu adalah akar dari varians ya. Rumusnya kalian sudah saya berikan di kelas ya. Jadi pahami makna bukan sekedar rumus begitu ya. Sehingga kalau misalkan kalian sudah memahami, oh makna dari rata-rata, makna dari varians, makna dari modus, makna dari persentil dan sebagainya, nanti tidak akan tertukar ya begitu. Jadi ukuran tendensi netral itu mempunyai beberapa macam ya. Nah, jadi maknanya diutamakan, baru kalian ke hafalan ya rumus. Dan kalau kalian sudah berlatih, tentunya tidak perlu dihafal lagi karena memang sudah menempel di kepala kalian ya. Terus yang kiat kedua adalah tulis langkah perhitungan dengan rapih. Jadi biasakan di dalam ujian itu menulis secara rapi ya, secara struktur sehingga apa? Sehingga dosen akan menilai kerapihannya juga ya gitu. Beda dengan yang acak-acakan gitu, banyak coretan, terus kemudian tidak struktur begitu ya. Jadi dituliskan dulu, misalkan diketahui apa saja yang kalian ketahui, terus kemudian ditanyakan apa, diulangi lagi, terus kemudian rumusnya seperti apa, dituliskan kembali ya. Terus kemudian datanya kalau memang memungkinkan, biasanya sedikit ya, ya tulis kembali gitu ya. Terus kemudian lakukan perhitungan. Nah, lakukan perhitungan juga diusahakan rapi gitu ya, step-stepnya sesuai dengan prosedur yang telah diajarkan di kelas. Baru kemudian kesimpulan ya. Nah, ini kadang-kadang banyak juga mahasiswa yang terlalu fokus menghitung, kadang-kadang lupa apa yang ditanyakan begitu sehingga tidak menjawab gitu ya. Nah, jadi ketika kita sudah menyelesaikan ya, ketika kalian sudah menyelesaikan perhitungan, jangan lupa buat satu kalimat ya di bawahnya ya yang menyatakan kesimpulan yang itu adalah menjawab pertanyaan dari ujian begitu ya. Jadi tidak hanya sekedar rata-rata sekian, tidak gitu ya. Kalian buat satu kalimat ya, berdasarkan hasil perhitungan dengan sekian data bla bla menghitungkan ke rata-rata seperti ini. Nah, itu jadi hal itu yang perlu kalian biasakan ya. Terus kemudian nah ini latihan soal hitungan manual. Nah, ini median, min, modus mempunyai kesulitan dan kemudahan masing-masing ya. Adapun di situ ada juga data tunggal bagaimana, kalau data kelompok seperti apa gitu ya. Nah, itu dengan proses latihan ya. Jadi tidak cukup hanya di kelas saja, tapi juga harus belajar bagaimana menyelesaikan di luar kelas. Itu sebenarnya yang paling menentukan ya. Juga kalian menjawab soal-soal yang saya berikan ya di grup ya. Nah, itu bagi yang sering berlatih ya, maka baik secara mandiri maupun menjawab pertanyaan di grup memperlancar kalian ya supaya tidak gugup, supaya tidak ceroboh dan sebagainya. Begitu juga varian dan standar deviasi, regresi sederhana, korelasi, validasi korelasi. Ini latihan ini adalah mahir menghitung cepat dan tepat begitu ya. Kenapa? Karena ujian itu dibatasi oleh waktu ya. Kecuali kalau memang take home test ya eh, agak nyantai, tapi kalau ujian itu kan udah batasi oleh waktu maksimal 2 jam ya begitu. Nah, kiat yang keempat, pahami makna hasil hitungannya. Jadi, ketika misalkan kalian membandingkan antara tabel distribusi Z hitung
apa jet tabel dari tabel nih ya. Terus kemudian oh ini jet hitungnya, kalian hitung dari hasil perhitungan ya di tabel menurut perhitungan manual kalian menggunakan kalkulator. Nah, apa maknanya begitu ya? Jadi jangan hanya berhenti oh jet hitung lebih benar dari jet tabel. Nah, kesimpulannya seperti apa? Ya, apa signifikan atau tidak? Nah, kalau misalkan signifikan seperti apa atau tidak bagaimana? Buat kesimpulan akhir di akhir perhitungan ya untuk menjawab pertanyaan dari dosen begitu ya. Terus kemudian kiat yang kelima adalah kuasai cara membaca tabel. Nah, ini ya. Jadi kuasai, jangan sampai kalian membuat tabel tidak tahu cara bagaimana membacanya. Nah, saya pernah melihat di kelas bahwa tabel itu ada dua versi ya. Ada versi yang dihitung dari sebelah kiri, ada versi yang dihitung dari tengah begitu. Nah, jangan sampai salah, tabel yang kalian bawa adalah tabel yang sudah saya tunjuk dari awal ya, ini loh gitu ya. Dan perhatikan bahwa tabel harus di-copy. Jangan lihat dari buku. Mengapa? Karena kan kalau kalau di buku nanti justru kalian nanti disangkanya kalian membaca buku, padahal kalian membaca tabel ya gitu. Jadi itu kan hanya 4 lembar ya. Jadi tabel distribusi Z, tabel distribusi T, tabel distribusi F, dan kuadrat itu mungkin 4-5 lembar lah gitu ya. Itu kalian siapkan di awal ya, fotokopi ya agar nanti tidak ribet gitu ya. Itu jadi tabel Z, tabel T, dan tabel square. Tabel F gak perlu lah ya. Itu aja lah tabel 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 Z, tabel T, dan tabel square ya. Nah, itu jadi bagaimana cara menghitungnya antara apabila batasnya itu yang satu sebelah kiri dan satu sebelah kanan. Kalau tabel Z itu berarti kan kalau kalau seperti itu nanti dijumlahkan. Tapi kalau misalkan kedua-duanya berada di sebelah kiri atau kedua-duanya sebelah kanan, maka itu harus dikurangi. Ingat ya perhitungan seperti itu agar kalian nanti jangan sampai teledor ya. Sudah menghitung capek-capek tapi ternyata ketika membuat kesimpulannya salah, kan sayang ya. Oke, berikutnya. Nah, ini latihan manajemen waktu. Nah, ini. Jadi, kalau ada soal teori, jangan berlama-lamaan. Kalau memang tidak bisa, ya gimana lagi? Kalian nggak usah memikir lama-lama ya. Gitu. Karena teori, kelebihan soal teori itu adalah kita langsung bisa mengidentifikasi ya apakah kita bisa menjawab atau tidak. Gitu. Jadi, yang teori ini langsung kalau misalkan kalian tidak paham, ya sudah, kalian tulis seadanya aja. Tapi kalau misalnya kalian kayaknya masih bisa deh inget gitu ya sedikit-sedikit. Nah, kalian buat suatu kalimat yang clue-nya itu masuk gitu ya. Kata kuncinya masuk gitu. Sehingga itu akan menjadi poin-poin tersendiri ya. Tapi kalau kalian dengan eksak yakin ya determinasi tinggi ya langsung tulis ya dengan mantap gitu itu ya. Terus kemudian hitungan. Nah, ini hitungan jangan sampai kebanyakan mahasiswa itu melakukan perhitungan, misalkan 3 soal nih, semuanya soal hitungan. Karena yang paling dikuasai adalah misalkan nomor 3, semuanya nomor 3 lama gitu di situ, selesai. Nah, waktu habis di situ. Nah, ketika mengerjakan soal yang kurang dikuasai, ya. Nah, kalian di situ habis waktunya. Ya, padahal ya penilaian itu penilaian itu semuanya. Ya, ujian itu nomor satu, nomor 2, nomor 3 dinilai semuanya. Jadi eh, kalian harus belajar memanage waktu ya. Jangan sampai dihabiskan oleh satu soal saja ya. Terus kemudian jangan lupa juga sisakan waktu 10 sampai 15 menit untuk cek ulang ya. Jangan-jangan ada salah perhitungan atau jangan-jangan kalian eh, ada yang kurang di dalam prosedurnya. Jadi cek lagi ya. Terus kemudian memaksimalkan fungsi kalkulator. Nah, coba tanya-tanya sama temen ya. Tapi ini jangan tanya ketika ujian ya. Jadi tanya bagaimana cara, mungkin di antara kalian ada yang jago coding ya. Nah, bisa minta tolong bagaimana coding di dalam kalkulator sehingga ketika kalian misalkan ada soal, datanya tinggal kalian input langsung keluar. Nah, itu kan lebih memudahkan dan mempercepat ya gitu. Nah, itu jadi seperti itu memaksimalkan fungsi kalkulator. Jangan sampai kalkulator kalian canggih tapi
tadi kurang dimaksimalkan. Padahal kalkulator kalian kalau kalian maksimalkan bisa membantu pengerjaan lebih cepat. Nah, jadi waktu adalah kunci sukses di dalam ujian manual ya. Terus kemudian kiat ketujuh adalah clue dari dosen. Nah, biasanya ya saya sendiri pastilah kebacalah bagi mahasiswa yang pintar memperhatikan saya ya. Biasanya yang duduk di depan itu ya, itu pasti melihat gerak-gerik saya bagaimana cara saya mengajar. Beda dengan yang di belakang, makanya saya kalau kalau ngajar suka diutamakan di depan. Mengapa? Karena kalau di depan itu gangguannya kecil, sedangkan di belakang gangguannya besar. Ya, ada teman ngajak ngobrol lah, atau misalkan buka HP lah dan sebagainya ya. Tapi kalau di depan kalian fokus ya ke pengajaran ya. Pertama adalah ketika kalian di kelas, nah ini siaga pada latihan yang diberikan dosen ya. Jadi latihan-latihan yang pernah diberikan di kelas kalian ulangi lagi ya, pahami, terus kemudian ulangi ya gitu. Di situ kalian akan paham ya soal-soal yang diberikan oleh dosen. Biasanya tidak akan jauh dari sana ya, paling variasinya ya dipersulit dikit gitu ya, ditambahkan datanya dan sebagainya. Yang kedua, perhatikan durasi ketika saya mengajar, ya menerangkan. Biasanya kalau saya terlalu agak lama di bagian itu, kemungkinan itulah yang titik penekanan, ya. Tapi bagi yang sebentar itu ya, nah itu berarti kurang dipentingkan, ya bukan titik fokusnya, begitu ya. Jadi, oh ini Pak Gumgum ini kalau mengajar yang bagian ini detail loh. Nah, itu bisa jadi salah satu clue ya, gitu. Terus kemudian kuasai soal dan kuis. Nah ini, jadi seperti kuis kemarin kan saya mengeluarkan soal juga di hari terakhir ya di grup ya, saya bocorkan itu kalian harus sudah siaga ya. Siaga, mengapa? Karena bisa jadi saya mengeluarkan soal itu adalah penghargaan bagi mahasiswa yang belajar ya, bagi mahasiswa yang menjawab pertanyaan saya dan paham ya. Ketika ketika ujian kalian langsung tersenyum, oh ini soal yang udah dibocorkan oleh saya kan ya. Nah itu adalah salah satu penghargaan kepada mahasiswa yang belajar keras ya. Dan yang keempat adalah percaya diri dan datang lebih awal di kelas ya. Jadi percaya diri, jangan melihat sekali-sekali tergiur oleh jawaban teman sebelah. Belum tentu ya jawaban teman benar ya. Belum tentu jawaban teman kalian itu tadi sesuai dengan yang ditanyakan ya. Percaya diri saja ya, kalian percaya diri bahwa saya akan mengerjakan sesuai dengan kemampuan saya gitu ya. Dan datang lebih awal di kelas. Mengapa? Karena biasanya di kelas itu kalau ujian itu duduknya akan ditentukan ya. Jangan sampai kalian duduknya sembarangan sehingga nanti diusir. Nah, sehingga kalian nanti ketika ketika pindah kelas kalian nggak nyaman ya. Tapi kalau kalian sudah datang dari awal dan kalian sudah menempati posisi yang, oh ini ya posisi yang selayaknya untuk ditempati, maka kalian mantap di situ ya. Kalian jangan lagi peduli teman saya siapa, sebelah saya siapa, gak usah. Kalian percaya diri, mantap, berdoa, insya Allah ya. Kalian akan mendapatkan hasil yang terbaik dengan kepercayaan penuh ya. Oke, kiat nomor 8. Nah, ini persiapkan perlengkapan ujian untuk mengurangi kepanikan. Ingat, walaupun ini hanya sekedar alat, tapi kalau kalian lupa, kalian tidak bawanya tidak lengkap, maka setidaknya akan mengurangi kepanikan kalian. Ya, jadi ingat, pertama ada alat tulis, pulpen juga dua, ada cadangan, terus kemudian kalkulator, tadi tip X ya untuk merevisi ya atau menghapus dan sebagainya. Kalkulator, nah jelas ini kalkulator wajib ya. Kenapa? Karena perhitungannya manual ya. Kalian harus menghitung ya secara detail dengan menggunakan kalkulator. Jangan sampai lupa membawa kalkulator ya. Ini bisa didiskualifikasi ujiannya nanti ya. Dan juga tabel statistik. Nah, tadi tabel statistik tidak boleh dari buku, tapi harus tabel statistik yang difotokopi ya.
yang hanya 4 atau 5 lembar tadi, dan di belakangnya tidak boleh ada tulisan ya. Di belakangnya harus kok kosong. Mengapa? Karena kalau misalkan nanti dicek sebelum ujian ternyata ada tulisan rumus-rumus, nah itu bisa sama saya nanti bisa didiskualifikasi juga ya. Jadi tolong persiapkan ya, jangan sampai lupa ya. Nah ini ya 8 kiat untuk dijalankan. Nanti supaya apa tadi? Ujian terasa lebih mudah ya. Ujian nyaman ya, percaya diri dan hasilnya bisa maksimal ya. Itu saja mungkin kiat dari saya. Semua sukses di ujian metode statistika. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.